Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Destiana Habibatur Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut PBB adalah hak yang melekat pada diri manusia dan dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak secara alamiah dan hak sebagai instrumen. Hak asasi secara alamiah yaitu hak yang dibawa manusia sejak dilahirkan. Kemudian hak sebagai instrumen yaitu sebagai alat masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya di negara. Sifat-sifat HAM dibagi menjadi dua, yaitu ada universal dan supralegal. Universal yaitu hak yang dimiliki tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Sedangkan supralegal adalah hak yang sifatnya tidak terikat oleh undang-undang atau oleh pemerintah, yang mengikat langsung dari yang paling tinggi. Ada beberapa jenis HAM, diantaranya hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau ditahan, dan lain-lain. Silsilah datangnya HAM dalam Islam, yang pertama dari agama, yang kedua dari latar internasional. Dari agama sendiri ada sistem Nabi dan sejarah Nabi. Di sini juga diceritakan dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Dalam Piagam Madinah yang berisi tentang perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad atas perbedaan agama warga Madinah. Kemudian dalam Deklarasi Kairo yang berisi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Deklarasi Kairo sendiri terdapat 24 pasal yang seimbang atau selaras dengan PBB, kurang lebih seperti itu. Kemudian latar internasional muncul dari masyarakat Islam yang menyamaratakan keadilan. Kemudian poin-poin yang dituliskan dalam Deklarasi Kairo hampir selaras atau seimbang dengan yang telah dibuat atau disetujui oleh PBB. Di sini juga dituliskan dalam buku The Universal Declaration of Human Rights yang memuat 30 pasal. Awalnya hanya mengikat warga PBB saja, kemudian pada tahun 1966 dikembangkan kembali. Isi dari The Universal Declaration of Human Rights, yang pertama yaitu hak untuk hidup, yang kedua hak untuk kemerdekaan dan keamanan badan, yang ketiga hak untuk dapat diakui kepribadiannya, yang keempat hak untuk mendapatkan perilaku yang sama di depan hukum, yang kelima hak untuk diperiksa di muka umum dan dinyatakan tidak bersalah, yang keenam hak untuk masuk atau keluar negara, yang ketujuh hak untuk memiliki suatu benda, yang kedelapan hak makna dan hakikat HAM di Indonesia. Yang pertama dideklarasikan sejak kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua melihat dari Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan di muka hukum dan lain-lain. Yang ketiga dalam pembukaan UUD sebagai kaidah fundamental NKRI. Yang keempat ada UUD 1945 yang memperlihatkan hak individu, sosial, dan politik. Kurang lebih itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.